Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wala hawla wala quwata illa billah. Allahumma inna nas'aluka khaira hadal lail wa khaira ma fi wa khaira ma qabla wa khaira ma ba'da wa na'udzubika min syarri hadzal lail wa syarri ma fi wa syarri ma qabla wa syarri ma ba'da walhamdulillahirabbil alamin. Amma ba'd, yang saya hormati seluruh jajaran pengurus kajian ibu-ibu di Masjid Raudhah, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, moga-moga panjenengan semua yang hadir ini kalaulah ada sakit di badan atau di psikis, moga-moga segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada perasaan yang tidak enak, perasaan yang susah, mugi-mugi enggal diparingi bungah kalian Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan moga-moga seluruh keturunannya dimudahkan jadi orang-orang yang solih dan solihah. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, ibu-ibu sekalian, di kesempatan kali ini temanya adalah komitmen ketakwaan pasca Ramadan. Ya. Kenapa temanya seperti ini? Karena memang kalau dilihat di dalam Al-Quran, seluruh tujuan ibadah, apapun bentuknya ibadah, apakah ibadah itu bersifat khusus, ibadah yang hubungannya dengan Allah, atau ibadah yang berkaitan dengan hablum minan nas, targetnya, tujuannya itu adalah mencetak pribadi-pribadi yang bertakwa. Tadi yang dibaca oleh ibu-ibu surat Al-Baqarah baru sampai ayat 20. Nah, di ayat 21-nya itu disebutkan ya ayuhan nas, wahai manusia, ya ayuhan nasu budu, beribadalah Rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum, kepada Rabb kalian. Kalau Qur'annya menyebut Rabb itu berarti menciptakan, mengurus, mengatur. Jadi Allah itu bukan hanya sekedar menciptakan lalu dibiarkan seperti menciptakan jam tangan suruh putar sendiri, enggak. Karena Allah bukan seperti pembuat jam tangan. Tapi Allah kalau sudah membuat itu tanggung jawab. Ya diurus, ya diatur, ya dikendalikan. Bahkan kalau orang-orang di dunia itu minta dibantu, dibantu. Tapi nek sok-sokan, kesombongan, ya dinjarno. Ya kelendran ngoten niku, nggih. Sak karepe dhewe, sesuai kemampuannya. Makanya dalam ajaran agama, orang itu kalau kemampuannya mek 10%, tapi nek tawakal kepada Allah itu jadi 100%. Ya, kebanyakan orang itu kan kalau kapasitasnya 10% langsung ngedon, langsung ngedrop. Orang beriman tidak begitu. Orang beriman itu punya organ jiwa namanya kolbu, hati, nyambungnya kepada Allah. Punya organ akal, nyambungnya kepada fakta, kepada realitas. Nek jenengan cuma ndamel akal tok, kemampuannya 10%, terus ngedon, ngedrop, ngenes, itu berarti imannya dipertanyakan. Soalnya dikai alat, dikai kesaksian gak dienggo. Betul nggih? Dikasih kolbu tapi gak dipakai. Padahal kolbu itu dalam rangka apa? Nyambung kepada Allah. Kalau nyambung ditolong. Nabi Musa saja dikejar oleh Fir'aun, depan laut, belakang tentaranya Fir'aun. Betul nggih? Tapi apa jawabannya murid-muridnya Nabi Musa? Murid-murid Nabi Musa imannya lemah. Karena imannya lemah, muridnya Nabi Musa mengatakan inna lamudrakun, sesungguhnya kami pasti tertangkap. Ada dua kalimat sungguh. Berarti ragu-ragu dengan pertolongan Allah. Kami pasti tertangkap. Berarti pada saat itu pakai kolbu atau pakai akal? Pakai akal saja. Tapi kalau Nabi Musa ayat berikutnya mengatakan apa? Kalla, sekali-kali tidak. Inna ma'iya Rabbi sayahdin, sesungguhnya Robku bersama aku sekarang. Pasti ngasih jalan keluar.
Aku wis apal kok karo Gusti Allah. Aku wis pengalaman bolak-balik. Ket biyen iku ya wis pernah ditolong, ngadepi tukang sihir ditolong. Betul ya? Wis punya pengalaman, nek bahasa kereni chemistry, punya memori yang enggak terlupakan, ditolong sama Allah. Karena punya pengalaman berkali-kali, namanya hakul yakin. Nabi Musa itu dididik sama Allah Subhanahu wa taala, sehingga kolbunya itu hidup terus, sehingga yakinnya enggak pernah berubah kepada Allah. Walaupun situasi keadaannya lagi turun, lagi ngedon, tidak apa-apa. Tapi kalau kita nyambung kepada Allah dan tulus kepada Allah, keadaan akan diurus sama Allah. Yakin, Bu? Nek jenengan yakin, ana inda dzonni abdi bi. Aku tergantung persangkaan hambaku. Indonna khairon, nek nyongko apik terus, hatimu nyongko apik terus, falahu, kebaikan akan mengarah kepada engkau. Jadi ternyata ya di dalam Al-Qur'an itu ya ayyuhan nasu budu robba. Kalau ngomong rob berarti menciptakan, mengatur, mengurus, mengendalikan, memutuskan. Makanya kalau orang doa itu rata-rata pakai robbana. Kenapa pakai robbana? Karena dia minta Allah berperan. Allah itu ikut ngatur, Allah itu ikut ngurus, maka pakai robbana sesuai dengan nama yang disebut oleh orang yang berdoa. Betul nggih? Jangan kalau doa-doa kan robbana, robbana, robbana. Kan kata-kata robbana kan banyak nggih. Karena yang diminta kepada Allah adalah Allah ikut berperan, Allah ikut mengurus. Nah, di dalam ayat ini menggunakan kata apa? Robb. Rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum. Penutupnya apa? La'allakum tattaqun. Jadi seluruh ibadah hablum minallah atau hablum minanas, endingnya, targetnya adalah menjadi pribadi yang bertakwa. Coba kita lihat sekarang ayat bawahnya. Surat Al-Baqarah ayat 183. Ini paling hafal. Bentahun mesti metu nggih bulan Ramadan gitu. Apa maneh ujian anak-anak mesti metu nih. Surat apa yang berbicara tentang kewajiban berpuasa? Wapal ya, Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum. Tuh, sami napa mboten? Sami nggih? Sama, la'allakum tattaqun. Jadi puasa kemarin itu juga merupakan sarana dari Allah agar nanti setelah puasa itu tattaqun. Berarti waktu Ramadan sedang bertakwa, selesai Ramadan akan tetap. Nah, makanya judulnya itu komitmen ketakwaan pasca Ramadan. Itu kalau buat proposal, Bu, itu namanya latar belakang judul. Nah, gitu ya. Kenapa kok latar belakang judul komitmen itu? Karena ayatnya menggunakan fiil mudhari, sedang dan akan. Waktu Ramadan sedang takwa, bulan berikutnya ndak mungkin seperti kadarkum, kadang sadar, kadang kumat. Bukan kesadaran hukum, Bu. Nggih, kadarkum kadang sadar, kadang kumat. Wong Ramadan buaya kaya khusuk-khusuk. Ngono bulan Syawal jadi Syawal, syahwat awal. Coba bayangkan loh. Itu tandanya berarti kan komitmen ketakwaannya bermasalah. Seharusnya Syawal itu syahadatul awal. Bukti pertama puasa orang berhasil, lihat bulan Syawal. Coba nek Ramadan jujur, nek Syawal jujur apa ora? Nek tetap jujur, berhasil. Berarti ada komitmen. Paham nggih maksudnya slide ini nggih? Jadi tujuan seluruh ibadah termasuk puasa, termasuk jenengan itu taat kepada suami, nanti ngurus anak, itu tujuannya semuanya adalah apa? Untuk bertakwa kepada Allah. Ya. Nah, coba kita lihat. Nanti kalau di Al-Quran, kalau sudah membicarakan tentang takwa, paling tidak nanti ada 4
Ya, ada 4 kata kunci kalau orang bertakwa itu. Soalnya di dalam Al-Quran takwa itu kata takut. Takutnya itu pertama fattaqullaha. Takutnya kepada Allah. Ya, ayat-ayat Al-Quran itu mesti fattaqullaha, fattaqullaha. Ada juga yang menggunakan kata ya ayyuhan nasud, ya ayyuhan nasud taku rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Surat An-Nisa ayat pertama. Pakai apa? Rob. Berarti pakai Rob. Kalau pakai Allah berarti pakai keseluruhan nama dari Allah Subhanahu wa taala. Nggih, Ar-Rahman Ar-Rahim, karena Allah itu menyebut pada semua nama, terkumpul semua nama. Tapi kalau menggunakan Rob, takutnya kepada Allah yang mengatur, yang mengurus, yang mengendalikan seluruh urusan kita. Iso dibuat susah aku kok karo Gusti Allah, aku nek gak taat, gak tunduk karo Gusti Allah. Itu menggunakan apa? Rob, takut kepada Allah. Ini takut tertinggi. Ada lagi takut kepada api neraka. Iki level lebih bawah lagi. Tuh, kualitasnya lebih kuat mana? Takut kepada penciptanya atau takut pada ciptaannya? Penciptanya. Tapi dalam agama boleh ditakut-takuti pakai neraka, boleh. Untuk level awam. Untuk level awam. Diweden-wedeni karo neraka. Mboten napa-napa. Tetapi kalau level yang tertinggi, takut sebenarnya kepada siapa? Kepada Allah yang menciptakan semuanya. Itu, yang menciptakan semuanya. Takut kepada Allah, takut kepada neraka. Ada lagi fattaku yauman la turjauna. Nah, ada fattaku yauman, takut pada apa? Hari kiamat. Meni yo ana hari kiamat sing kabeh dibuka, sing kabeh gak iso mbela awake dhewe. Kira-kira ketika ada informasi begitu takut enggak? Takut, apalagi kurang persiapan. Nah, itu yang dinamakan takwa mengandung unsur kata takut. Sabar nggih? Takut ana wedine. Wedi karo Gusti Allah, wedi karo neraka, wedi karo murkanya. Bahkan ada level ulama itu wedi nek gak dibarengi Gusti Allah. Soalnya Allah itu innang waha ma'al muttaqin. Allah itu membersamai orang bertakwa. Nek aku gak takwa, aku gak dibarengi meneh karo Gusti Allah. Nah, ada Bu, ulama yang takut gak dibarengi sama Allah, pengen kantil terus karo Gusti Allah. Tinggi napa mboten Bu makna niku Bu? Tinggi. Nggih, itu satu. Yang kedua, ya, makna takwa itu artinya menjaga, memelihara. Ya, misalnya ya surat At-Tahrim ayat 6, Ku anfusakum wa ahlikum naro. Peliharalah, jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Berarti orang bertakwa itu dia punya ikhtiar, punya upaya agar dirinya dan keluarga terjaga, nanti tidak terkena siksa api neraka. Ya, kalau di tafsirnya dikatakan dengan mengajari mereka, dengan membimbing mereka, dengan mendidik mereka, mendidik keluarga agar kenal agama, paham agama, lalu taat kepada agama. Ini makna kedua. Berarti orang bertakwa itu berarti apa? Dia suka menjaga supaya tidak kena murkanya Allah, supaya tidak kena siksanya Allah. Siksa di dunia itu bentuknya musibah. Ini bentuknya musibah. Nah, orang kalau rajin sedekah, maka dia bisa dapat apa? Daf'ul bala. Ini ditolak bala. Ini berarti dia masuk kategori apa? Menjaga, memelihara. Yang ketiga, orang takwa itu mesti hati-hati dan waspada. Gak sembarangan ngomong. Soalnya ada orang itu dimasukkan ke neraka itu gara-gara ucapan. Ada enggak Bu? Ada.
Itu. Kata Nabi, yang paling banyak orang dimasukkan neraka itu diantaranya melalui lisan. Nah, karena ini punya potensi dosa, maka dia waspada, dia hati-hati, gak angger jeplak, gak angger ngomong. Ibu, mohon maaf, sama anak umur 6 tahun, 5 tahun, boleh gak kita ngomong kasar? Tapi sering gak ngomong kasar kepada 5-6 tahun? Oh, Masya Allah, jujur meneh ya, Masya Allah. Apik-apik wong kene iki. Ya ngerti ilmune, ya sering dilanggar, terus mari ngono ngaku. Apik Bu, apik niku, masih kategori apik. Itu. Karena dalam hadis dikatakan, ya kullu bani Adam khata'un, setiap keturunan Bani Adam itu potensi salah. Wa khairul khata'in at-tawwabun. Sebaik-baik orang yang bersalah yang mau ngaku salah. Lu mau tak takoni, ngaku kok jenengan, berarti wong apik. Itu alhamdulillah, lumayan. Timbang wis gak ngaji, gak gelem aku kesalahan, dituturi bantah terus ngene ta Bu nggih. Ngene alhamdulillah, meskipun sering salah tapi saya seneng ngaji. Terus sering aku salah. Top niku. Nggih. Mangke kula jelasaken nggih. Jenengan itu sudah masuk level pertama dari orang bertakwa, yaitu orang yang suka ngaku salah. Nanti saya jelaskan berikutnya, nggih. Jadi orang takwa itu mesti waspada dan hati-hati, enggak sembarangan, enggak sakarepe dhewe, enggak egois. Nggih. Nah, yang keempat, kalau orang itu punya takut kepada Allah, terus kemudian terus memelihara dirinya, lalu hati-hati, maka buah dari takwa itu adalah apa? Taat kepada Allah. Makanya di Al-Quran itu banyak ayat-ayat wattaqullah, bertakwalah kepada Allah, atiun, takwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku. Banyak Bu diulang-ulang kalimat itu, takwalah kepada Allah dan taat kepadaku. Maka taat itu buahnya orang takwa. Karena orang takwa itu buahnya adalah tunduk sujud, hatinya sujud, jasadnya taat melaksanakan perintah Allah. Ini Bu ya, 4 kata kunci ini. Takut, menjaga, waspada, lalu taat. Ya. Kira-kira paham Bu tentang takwa? Kalau paham saya lanjutkan, ini belum paham saya ulangi. Pun paham? Nah, sekarang kita masuk materi inti. Nah, ada 3 komitmen sikap yang ini nanti akan menghantarkan jenengan menjadi pribadi yang muttaqin. 3 komitmen yang nanti akan menghantarkan menjadi la'allakum tattaqun. Apa yang pertama? Yang pertama adalah komitmen untuk selalu bertobat dan membersihkan diri. Jadi kalau jenengan itu punya visi hidup, aku pokoknya nek salah kedung aku salah. Ya, aku gak ego-egoan. Gak ego-egoan karo Gusti Allah, gak ego-egoan karo makhluk. Nek salah aku ngaku salah. Kalau ada orang seperti ini Bu, itu langsung masuk level pertama orang bertakwa. Meskipun level pertama lumayan, sudah masuk pintu pertama. Suka ngaku salah. Meskipun bolak-balik jatuh kepada kesalahan, tapi terus ngaku kepada Allah, itu sudah masuk kategori orang yang bertakwa. Karena ciri utama orang yang bertakwa itu bergegas menuju ampunan Allah. Betul nggih? Bergegas menuju ampunan Allah. Coba kita lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin.
والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. Enak Bu suaranya Bu. Pengen keturunannya ada yang bisa baca kayak begini. Amin. Jenengan pengen seperti ini dicatat sudah. Orang tuh kalau punya niat, keinginan baik saja itu sudah dicatat sama Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya keinginan ini ndak boleh pernah berhenti. Mbok cucuk keberapa yang nanti mewujudkan, pokoknya jenengan nek jujur pengen duwe keturunan begini, nanti akan diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ali Imran 133 sampai 1, biasanya sampai 136. Ini sampai 134. Wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum wa jannatin arduwas samawati wal ardu iddat lil muttaqin. Ayatnya apa? Bersegeralah, bergegaslah menuju ampunan Allah dan menuju surga yang disediakan bagi siapa? Orang yang bertakwa. Berarti ciri khas orang yang bertakwa, nek salah cepet-cepet ngaku salah. Sekarang saya tanya Bu, ya, suami dan istri, kira-kira suami punya salah apa enggak? Punya. Istri punya salah apa enggak? Sekarang saya tanya, kalau ibu ngaku salah, kira-kira nunggu suami ngaku salah dulu apa enggak? Kok gak mantep ini jawabannya? Boten, alhamdulillah nggih. Kalau jenengan ngaku salah, enggak ngenteni bojo ngaku salah, itu berarti sudah ikhlas ketika bertobat. Nggih. Tapi kalau jenengan pakai alasan, Ustaz, dhek kan imam ya nyontoi kok, mosok imam kok ngereni. Mosok kedua aku Ustaz, sing kudu ngaku salah sih. Dhek kan imam keluarga. Ono ae alasane. Itu. Padahal sing dadi imam kebulet jiwanya dibulet karo kelemahan, karo kekurangan. Soale bojone iki pola asune gak karo-karoan. Pergaulane sadurunge nikah kalian jenengan juga bermasalah. Terus dijodokno karo jenengan. Apa sampean tetep nuntut bojo kaya ngono iku tetep dadi imam terus ngaku salah sih? Iku namanya adalah bagai pungguk merindukan. Apal ya peribahasa itu, ya. Berarti pernah sekolah berarti. Ya. Ya. Itu namanya jenengan itu nuntut, tapi nggak lihat kapasitas, betul? Nah, makanya kemudian kita harus kemudian mengetahui, ndak harus yang duluan laki-laki. Kalau yang duluan perempuan, lalu perempuan itu membuat yang laki-lakinya berubah, jenengan dapat jariah, urun. Tapi rada abot kaya ngono iku perjuangan, oleh ate jariah kok njaluk enteng-entengan. Jariah itu pahala mengalir. Seharusnya pahala itu diambil sama bapak ibunya. Tapi bapak ibunya gak ngerti agama. Bapak ibunya gak ngerti parenting. Nah, kebetulan jenengan itu berasal dari keluarga yang baik-baik, suka musyawarah, kemudian penuh akhlak, dijodohkan sama pasangan yang begitu. Maksudnya apa? Ditawari amal soleh sama Allah. Betul? Lanjut ya. Nah, coba perhatikan Bu, di dalam ayat tadi. Wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum wa jannah. Kenapa ampunan itu didahulukan dari surga? Kok gak bersegera ke surga dulu baru ampunan? Kok ampunan dulu baru surga? Kenapa kira-kira? Gimana Bu? Biar bersih dosanya, terus terus habis itu baru masuk surga. Ya lumayan lah nih. Sudah betul Bu. Ya sudah betul. Rotok-rotok mirip tafsir lah jawabannya tadi ya. Mirip-mirip nggih. Saya bacakan ya yang aslinya Bu ya. Di tafsir. Ya.
Kata ampunan didahulukan karena orang yang belum bersih dari dosa tidak berhak masuk surga. Makanya kenapa Quran mengatakan ampunan dulu? Karena yang masuk surga itu orang yang sudah bersih. Kalau belum bersih nggak layak masuk surga karena di sana ada aturan. Ya, tidak akan masuk kecuali yang bersih. Gitu. Berarti paham nggih? Berarti dapat ampunan Allah itu penting napa mboten? Lebih penting dari amal kebaikan, Bu. Nek wong ku gak dapat ampunan, mek duwe kebaikan tok. Misalnya ada orang non muslim, kebaikannya banyak, tapi gak dapat ampunan dari Allah. Kira-kira bisa masuk surga? Nggak bisa. Dia tetap dapat balasan kebaikan di dunia, tetap dikasih sama Allah. Misalnya ada orang non muslim baik sama orang tuanya, uripe yo enak. Ono non muslim suka sedekah, yo lancar rezekine, tetap dikasih di dunia. Tapi kalau di akhirat ndak dapat apa-apa. Gitu. Nah, orang muslim juga begitu, Bu. Kalau orang muslim itu dibagi, Bu. Nek orang muslim itu baik sama orang tuanya, sebagian diberi di dunia, sebagian diberi di akhirat. Itu suka infak, sebagian diberi di dunia, sebagian di akhirat. Terserah Allah nanti ngaturnya gimana. Karena Allah tahu yang terbaik. Gitu nggih? Nah, para jamaah sekalian, maka kalau orang itu menjadi orang yang pribadi tawabin, nanti coba dibaca surat Al-Baqarah ayat 222. Ya. Al-Baqarah ayat 222. Ya, bagian akhirnya itu ada kalimat innang woha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah itu seneng, cinta sama orang yang suka bertobat dan cinta sama orang yang suka bersih-bersih dirinya. Sekarang saya tanya, Bu, orang yang bisa sering bertobat, sering bersih-bersih diri, berarti orangnya sering muhasabah napa mboten? Maka dia akan sering meneliti dirinya. Ya, meneliti dirinya ada enggak dosa-dosa yang melekat pada dirinya. Soalnya kalau dosa melekat sampai enggak diampuni, iso mampir aku nang neraka. Berarti keduta apal dosa apa enggak aku ini. Coba, Bu, ini ada dosa-dosa yang berbahaya. Dosa yang membatalkan amal kebaikan. Dosa syirik. Betul, Bu ya? Membatalkan amal kebaikan. Nah, kok ono muslim berbuat baik tapi suka syirik, menyekutukan Allah, itu amal kebaikannya bisa enggak berfaedah? Ya, bisa enggak berfaedah. Ada yang muslim keluar dari agama Islam, namanya murtad. Meskipun sebelumnya pernah berbuat baik, tapi kalau sampai wafat dalam keadaan non-muslim, maka dia tidak bisa mendapatkan surga. Yang ketiga, sombong. Makhluk Allah yang paling sombong namanya siapa, Bu? Iblis. Iblis itu pernah naik pada level langit bersama malaikat. Bahkan menjadi gurunya malaikat. Dalam wiritan, dalam zikir. Ya. Tapi endingnya gimana, Bu? Jatuh. Kenapa? Karena sombong. Sombongnya tersembunyi di dalam, nggak kelihatan. Baru kelihatan ketika diciptakan makhluk junior, makhluk anyaran. Siapa makhluk junior? Nabi Adam. Iblis karena lama berarti makhluk senior. Betul nggih? Nah, perintahnya apa, Bu? Iblis, apa yang diperintahkan Allah kepada iblis? Senior, hormat sama junior. Yang kedua, makhluk Nabi Adam itu diciptakan dari tanah. Tanah sama api, menang mana, Bu? Menang api, ono filmnya kok. Avatar Eng, kerajaan api mengalahkan kerajaan tanah. Itu ono film kartunnya, Bu. Nggih.
Kerajaan api mengalahkan kerajaan tanah. Mbok gak ngerti, iblis apa pernah lihat film itu kok merasa bahwa saya lebih baik dari Adam. Adam kau ciptakan dari tanah, tapi engkau ciptakan aku dari api. Sombong. Ada sombong dari sisi ciptaan iblis, ada sombong dari sisi harta siapa? Korun. Nggih. Korun endingnya gimana? Tenggelam di dalam tanah. Nggih. Fir'aun sombong dalam hal apa? Kekuasaan. Tenggelamnya di mana? Laut. Nggih. Ada dosa yang menghabiskan kebaikan. Dosa dengki. Semerap dengki, Bu. Iri dengki itu loh, Bu, sampai ingin orang yang diiri itu celaka. Kalau orang itu tauhidnya kuat, rezeki ku ono panitiane, dan panitiane iku bukan DPR, panitiane malaikat. Nah, malaikat tuh gak pernah ngentitan. Gitu loh, ya. Panitiane rezeki ku malah malaikat, gak pernah curang. Jadi gak perlu khawatir. Sekalipun podo dodol bakso nih, berarti ini tantangan untuk membuat yang berbeda. Nek kono iku bakso offline, aku bakso online. Ngono jane mikire. Betul nggih? Lah niku berarti gak kena dengki. Soalnya rezeki tidak akan tertukar. Nah, ngoten Bu cara mikirnya. Itu gak kena dengki. Tapi kalau kena dengki, merembet Bu, iso memfitnah, iso ngodo-ngodoi tangga. Le, aja tuku bakso nang kono. Bakso nang kono iku ngerti sampean, ngerti ta sampean niku. Ono ngerti-ngerti ta. Ono ngono iku nggih ta Bu nggih. Nah, mulai ghibah, mulai fitnah. Ghibah dan fitnah itu dosanya besar apa enggak? Besar, karena berjamaah dari satu orang ke orang lain, tidak bisa diputus rantainya. Nah, berarti nama baik seseorang menjadi buruk dan sing rasani berjamaah, betul? Itu kalau yang dirasani tidak memaafkan, Bu. Kebaikan orang yang memfitnah tadi itu diberikan kepada yang difitnah. Kalau masih kurang, keburukan orang yang difitnah diberikan kepada dia. Makanya kalau jenengan itu kok dicoba Gusti Allah, difitnah orang berjamaah, naik derajat sampean berarti. Tapi nek sabar, kok nek sabar. Tapi nek melu balas-balasan fitnah, yo berseri yo 0-0 gitu. Kita Bu nggih. Lah, ngoten. Gimana Bu? Paham nggih? Dosa yang bisa menghabiskan kebaikan, dolim, nyakiti orang, nyakiti hartanya, nyakiti dirinya, itu bisa menghabiskan kebaikan. Berarti perlu diwaspadai apa mboten? Nah, kalau waspada berarti orang bertakwa. Karena salah satu makna takwa itu hati-hati dan waspada. Enggak gampang nyakiti orang lain. Yang ketiga, dosa yang menyebabkan su'ul khotimah. Matinya itu gak enak. Apa itu? Suka suudon kepada muslim yang lain. Jadi nek hari-hari ini itu suka suudon, buruk sangka terus kepada muslim yang lain. Itu nanti potensinya Bu, nanti potensinya wafatnya su'ul khotimah. Kenapa begitu? Karena hatinya dipenuhi benci sama orang. Kalau hatinya dipenuhi benci, kira-kira interaksi sama orang bisa enak apa bermasalah? Bermasalah. Wong ini diundang pengajian koyo ngene didelok lho, pembawa acara musuh kowe. Kasih wis aku ngono Bu. Oh, dadi ora sida teko gara-gara pembawa acara MC-ne iku musune. Tapi kalau jenengan tuh husnudon, mencari tafsir terbaik. Oh, dek gak teko paling ya bojone teko, gak iso teko pengajian. Aku ngerti kok bojone iku biasane 3 wulan pisan teko. Makanya aku ya gak usah udon, apa malam iki kok dek gak teko. Nah, itu namanya berarti husnudon. Nah, kalau orang suka husnudon itu Bu, nanti wafatnya biasanya husnul khotimah. Ngoten nggih? Nah, maka tidak boleh sering suudon. Yang kedua, durhaka sama orang tua. Ngelawan sama wong tua. Meskipun wong tuane salah.
Wong tua salah gak dilawan, tetap dihormati. Nek nyampe no pendapat tetap harus menggunakan kaulang karimah, perkataan memuliakan. Nek gurung sadar didongakno, bukan malah dijauhi. Betul Bu? Nah kalau mampu begitu Bu, husnul khotimah, terus uripe enak. Pernah dengar saklaba Bu? Apa? Alqomah, bukan saklaba, alqomah. Alqomah itu rajin sholat, sop depan, rajin pengajian, tapi punya masalah sama siapa? Ibu kandungnya. Nek lanang, iku hae wong tua. Nek wedok, hae bojone, soalnya wis diserano waktu akad nikah. Begitu teorinya. Jadi kalau sampai ada anak laki-laki itu bertengkar dengan orang tua gara-gara istrinya, ini yang harus diselesaikan. Nanti khawatirnya keturunan-keturunannya uripe gak enak. Soale wong tua iku megang ridhone Gusti Allah. Ridho Allah fir ridol walidain. Makanya kiai ku ngomong wong tua iku kaya Al-Qur'an tapi wis amoh. Al-Qur'an tapi wis suwe, ya suwe, ya ana gak jelase, tapi ate tak buak engko nang dosa, ngono Bu. Dadi ati sak salah-salahe wong tua tetep harus pakai adab, pakai etika. Soale wong tua iku nek suwe-suwe jenengan akhlaknya tambah baik. Wong tua ya menungso. Engko disetting Gusti Allah dadi wong apik. Tapi yang disuruh baik dulu siapa? Anaknya. Tapi nanti juga gantian Bu, ada juga kasus anaknya belarah nggak karu-karuan. Nah itu butuh jiwa besar dari orang tuanya, betul? Nggih. Ngapunten, Ustadz Ujin itu kan ada berkat jiwa besar dari ibundanya, yang nggak marah, ya tetap sabar, tetap berdoa. Jadilah beliau kembali menjadi orang mulia. Dan wafat dalam keadaan mulia. Siapa yang berjuang? Ibunya. Kalau ada ibu secara sukarela tetap ridho dan doakan anak, meskipun anak iku mbu narkoba, mbu anak iku nakal gak karu-karuan. Tapi nek ibuke wis mulai ridho, nggih ya Allah, niku nggih putra kula, sak elek-eleke nggih tetep putra kula, metu teko weteng kula. Kok sampai dhek elek, mungkin pergaulane salah ya Allah sepurane. Kula ridho niku tetep anak kula, sepurane. Nek wis ngomong ridho terus sepurane, menisuk mbok sak minggu ada potensi anak itu berubah. Betul Bu ya? Jadi butuh jiwa besar Bu. Jenengan nek kok punya anak nuwakal macam-macam, itu tandanya berarti jenengan mau dijadikan ahli sabar. Mau dijadikan ahli sabar, mau dijadikan ahli doa. Ya. Kira-kira Bu, ibu seperti itu bijaksana apa enggak? Bijaksana karena dia mikir, nek anakku ku tak ridhoi lalu dia berubah jadi baik, kan dapat jariah aku. Loh, Bu, mikirin ngono Bu, wong tua sing bener. Tapi saiki aku berjuang. Ridho ndonga tetep tak apiki ae. Mungkin anakku iku ana atose. Soalnya dalam dunia psikologi itu atosnya jiwa anak itu juga ada yang turunan. Itu, ada aspek turunan ada. Itu. Tapi itu bisa diubah dengan apa? Dengan ikhtiar kebaikan orang-orang di generasi berikutnya. Ya, di generasi berikutnya. Maka orang yang bekerja keras mengubah inilah yang nanti pahalanya besar karena pengorbanannya besar. Al ajru ala qadril masaqah. Pahala itu sesuai dengan kadar kesulitannya. Jadi dengan dikai anak sing nurut karo anak sing nakal, iku pahalane gede arek nakal. Nah, sampean saya kita takoni, milih arek sing nurut apa nakal? Oh, tetap milih sing nurut. Oh, ya gak apa-apa, ya, gak apa-apa. Berarti sampean milih pahala sing liyane, ya. Pahala sing liyane. Kula nggih mboten meksa kok. Iku kan pilihan sampean.
Tapi enten tiang-tiang niku sing pengen cepet naik derajat, Bu. Niku milih arek sing nakal. Sing cepet naik derajat. Wong tuane wis apik, tapi anak telu nakal kabeh, garaya. Tapi ya tetep telaten, sabar. Berarti apa? Naik derajat. Karena naik derajat dengan musibah itu naik derajat yang paling cepat daripada naik derajat dengan ibadah. Berarti Gusti Allah itu karep apik kepada kita semua, tapi caranya dikasih masalah, disuruh nerimo, disuruh nelateni, betul nggih? Disuruh belajar ilmune, terus ndonga nang Gusti Allah. Enak apa mboten rumuse? Enak. Nek dilakoni suwe kok gak kuat sampai pingsan misalnya, jenengan nggih angsal doa surat Al-Baqarah bagian terakhir, Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bi. Ya Allah, jangan Engkau bebankan kepada kami yang kami ndak mampu. Jenengan semerap kula pun semaput ping 1000 nih. Misalnya, ndak apa-apa. Itu, ndak apa-apa ngomong yang terus terang. Wong Gusti aku fair-fairan kok sama kita itu. Mau milih yang bagian mana gitu? Mau bagian tetap berjuang apa rotok mandek sih? Ngomong kepada Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Termasuk ada dosa yang menghambat rezeki, Bu. Dolim nang wong tua, dolim nang istri dan anak. Nah, itu menghambat rezeki. Mutus silaturahim menghambat rezeki. Dosa kikir, medit kaya pentilnya dikai sumbangan ku mesti nolak ae. Nah, Bu, orang kalau muhasabah itu kayak laptop begini, Bu. Filenya itu di-scan. Orang muhasabah itu berarti dia itu apa? Sering mikir, aku duwe salah apa ya? Dicentang, sombong wis gak, aku wis gampang rendah hati. Aku gak gelem nyelatu wong, tentang wis gak. Gitu, Bu nggih. Nah, kalau nanti di-scan kok ono eleke, itu saudara punya komitmen. Komitmen apa? Bertobat. Komitmen untuk menghapus, membersihkan file dosa tadi, file keburukan tadi supaya apa? Hilang. Sekarang menghapusnya itu pakai delete apa shift del. Kalau menghapusnya cuma pakai delete saja, Bu, itu menghapus sementara. Ramadan di delete, Sawal restore meneh, balik meneh lek Ibu. Wah, niku berarti kadang sadar, kadang kumat. Berarti belum taubatan nasuha. Kalau taubatan nasuha itu berarti apa? Shift del. Nek shift del itu di laptop ada pertanyaan, are you sure? Ngono. Tenan ta awakmu iku yakin? Wis gak ngrasani meneh, padahal ngrasani ku enak lho. Gosip semakin digosok tambah sip. Enak, gak meneh ta gitu. Nah itu mikir, Bu, ada pertarungan batin. Makanya di laptop juga begitu. Jenengan kalau mau menghapus file-file tidak penting, itu mesti ada pertanyaan, are you sure? Kamu yakin tak? You want to delete this file permanently? Mau menghapus file secara permanen. Nek permanen berarti taubatan nasuha. Orang tuh kalau taubatan nasuha, Bu, wajahnya semringah, awake enteng. Nah, kayak begini, Bu, kalau mobil sering tune up, nanti kalau dipakai enteng. Maksudnya apa? Orang itu kalau dosanya sedikit, melakukan kebaikan tuh buanter. Mbak, pengajian, yo siap. Gitu. Bahkan bukan sekedar seneng, Bu. Sampai 3 tahun, Bu, pandemi. Dia ikut takok, Mbak, kapan yo pengajian? Enggak sekedar seneng, tapi rindu. Loh, coba. Rindu sama seneng, dhuwur pundi? Rindu. Sampai takon, kok wis suwe gak pengajian lho. Nah, itu berarti rindu. Contoh misalnya ngeten, ana adzan. Allahu akbar, Allahu akbar. Misalnya adzan. Terus ana wong komentar, adzan meneh. Mula wis adzan, saiki adzan meneh. Lah iki cepet e. Berarti wong ngene iki wong seneng apa wong kepeksa ibadah? Oh, paham berarti nggih jenengan nggih, kepeksa. Berarti belum ada seneng. Tapi kalau dengar adzan,
Alhamdulillah adzan. Itu berarti seneng. Tapi ada yang ketiga. Kok gak adzan-adzan ya? Ini jam piro kok gak adzan-adzan? Berarti sudah rindu. Masya Allah. Betul ya? Nah itu indikator Bu. Orang itu nek rindu sama kebaikan. Itu berarti dosanya mulai banyak yang terhapus. Soalnya sering muhasabah. Sering delete. Sering buat sing elek-elek nang atine. Jenengan nek semakin sepuh. Semakin eleke wake sing ilang. Ibadah sampai sepuan tergak karo-karuan. Ngakalah sing nom-nom kalah. Padahal sampai ku duwe asam urat, duwe kolesterol. Ya cuma kan gak tahu periksa, makanya kan gak kroso ya. Gitu. Jadi akhirnya tetap aja ibadah. Kita Bu nggih. Nggih. Kakean harapan. Jadi keinginan-keinginan sing gak perlu dibuat. Harapan-harapan sing gak proporsional dibuat. Fokus ngelakoni sing penting. Insya Allah Bu, jiwa jenengan enteng nanti. Dosane dibuat, beban-beban sing gak penting dibuat. Kira-kira jiwanya ringan apa mboten? Ringan. Lho iki kayak level pertama wis hampir setengah jam, wis sak jam itu nggih. Masya Allah. Wis muga-muga cukup waktune nggih. Nah, ini contoh video Bu. Contoh video yang menggambarkan orang taubatan nasuha. Nggih. Niki film tanda orang taubatan nasuha nggih. Niki ceritanya pencuri di Indomaret Bu. Tapi setelah melihat tulisan, dia itu tersadar. Mosok aku nyolong terus, aku mosok gak berubah-berubah. Enten tulisan mangke. Yang tulisan itu membuat dia akhirnya dapat hidayah. Lalu berubah untuk tobat. Kita lihat filmnya nggih. Niku nggawe jaket Bu, jaket tebel iku isine buah-buahan. Nah itu Bu, ada tulisan di situ. Tulisannya apa ini? Itu a real man are not afraid to change. Lelaki sejati itu tidak takut untuk berubah. Nah, ada tulisan lagu di situ. Why wait? Kenapa berubah harus menunggu pakai lama? Nah, akhirnya ini Bu, taubatan nasuha Bu. Hasil curiannya dikembalikan lagi. Coba kita lihat apa yang dicuri Bu. Nanas, melon, gedang, sirup barang. Termasuk yang dicuri Bu, saksi CCTV-nya dicuri. Coba bayangkan. Lah. Coba lihat Bu. Lah. Wajahnya Bu, lihat wajahnya. Orang kalau taubatan nasuha, itu wajahnya semeringan. Suka senyum. Makanya ini ana wong miskin manyun, matutu terus, iku berarti yo dosane tambah akeh. Wis dosane akeh, pas hari raya Idul Fitri wis golek konguan, golek sarung barang. Nggih ta Bu nggih? Lah ya apa wong miskin tapi manyun, keluh terus nggih ta nggih? Terus gak entengan bantu wong, ya awakmu golek sarung, golek konguan, nggih ta Bu nggih? Tapi nek wong miskin Bu, tapi suka senyum, entengan, wis meneng gak kakain ngeluh. Kira-kira nek Idul Fitri akeh sarung napa mboten? Akeh kiriman sarung konguan barang ngono. Sampeyan kok renes Mas? Iya Mbu, gak ngerti aku kok renes kok ngene iki. Ngono Bu sampeyan. Nggih ta? Alhamdulillah. Nah, komitmen kedua. Nah, kalau yang kedua ketiga sebentar, yang paling lama nomor 1 Bu. Karena nomor 1 itu buah elek itu butuh perjuangan. Nah nomor 2 itu komitmen kedua. Nek wis eleke dibuat, berarti harus sering nangkis. Soale wong tobat iku kadang-kadang ana sing sering ngajak. Kanca-kancane mbiyen kono ngajak, "Mbak, gak ngrasani meneh tambah, sampean gak eling tambah waktu kene ngrasani enak lho, Mbak. Kene lak wis gawe jamaah, Mbak." Ngono iku ngejak, Bu. Nah, kalau jenengan itu akhirnya kok nangkis, "Enggak, Mbak, sepurane. Aku wis ketokane wayahe, Mbak, umurku wis sakmene, Mbak. Aku mosok ngisi karo elek-elek terus, Mbak. Wis aku prai, Mbak, sepurane ya." Menahan nggih, menangkis supaya tidak melakukan keburukan lagi. Nah, itu yang diajarkan di puasa. Asyamu junnatun. Puasa itu tameng, puasa itu perisai. Yes. Puasa itu menahan supaya tidak ikut-ikutan melakukan yang buruk. Sampai dalam hadis Sahih Bukhari Muslim itu ada orang berpuasa diajak mencela,
diajak bertengkar, apa yang dia katakan? Ini imun, mohon maaf, saya lagi berpuasa. Loh Bu. Jadi jurus kedua itu nangkis. Jurus pertama buak, sing elek-elek dibuak. Nek mari elek dibuak, ajakan elek, kebiasaan ngajak elek ditangkis. Itu melalui latihan puasa yang betul Bu. Menangkis itu berat apa badan? Berat Bu, karena setan dari golongan das ireng, maksudnya manusia, itu sama setan dari golongan jin itu terus-menerus menyerang, ngajak-ngajak nang elek. Makanya di dalam Al-Qur'an dikatakan, ini surat An-Nazi'at, wa amma man khofa maqama rabbih. Adapun yang takut pada kedudukan Tuhannya, maka orang bertakwa itu takut kepada kedudukan Allah. Wa nahan nafsa anil hawa, menahan hawa nafsunya, fa innal jannata hiyal ma'wa. Maka dia nanti dapat surga yang selama-lamanya. Itu namanya menahan kepuasan jangka pendek untuk mendapatkan kepuasan jangka panjang. Betul nggih? Surga itu jangka panjang atau jangka pendek? Jangka panjang Bu, wong selama-lamanya ini. Padahal jenengan tuh nahan nafsu mulai balik sampai wafat mungkin 60 tahun, gitu. Coba nahane mek suwidak tahun tapi oleh surga selama-lamanya. Enak napa mboten? Sak apik-apik Gusti Allah Bu. Sampeyan kumis amal suwidak tahun tapi kok oleh selama-lamanya. Betul nggih? Berarti Allah tuh maha baik Bu. Jenengan amal mek sebentar saja tapi enake suwe. Enten ta Bu menungso model kaya ngono Bu? Wangel Bu geleane Bu. Nek menungso iku ngekei akeh njaluk akeh, ngekei titik njaluk akeh, mesti njaluk akeh terus. Menungso, gitu. Nah, ini Bu ya. Jadi nanti ada yang namanya nahan perut supaya tidak kemasukan yang haram. Menahan perut supaya tidak kemasukan penghasilan yang haram. Itu namanya bertakwa. Namanya takwa perut. Itu. Menahan penglihatan. Enten apa mboten penglihatan sing meleroki koncone. Enten mboten meleroki koncone. Meleroki koncone iku dosa napa mboten? Dosa wis meleroki mari ngono ngrasani. Deloken ta, deloken kudu anyar. Dek iku kredit nang aku durung bayar. Ngono dinggo saiki. Ngono iku iki tak kage ngerti kon. Iku lho itu lho. Nah, kalau mripate rada melerok-melerok rono iku. Iku wis dosa mripat, dosa lambe. Gak iso ngempet, betul? Lah ngono iku ya gak takwa, Bu. Level takwa kedua gak dapet. Itu. Karena level takwa kedua itu ngempet nahan supaya tidak kemasukan dosa. Itu kata Imam Al-Ghazali, hati kita itu ono salurane. Saluran nang mata, saluran nang tangan, saluran nang kaki. Nek mata dosa, atine gelap. Nek tangan dosa, napa Bu? Dosane tangan. Balesi WA koncone sing mangkel lho. Kon cek ngerti kon tak balesi kon tambah nemen kon. Wocon. Kocon. Ngerti kon. Misal bubrah sekalian WA grup. Wek kroso deh iku. Marone WA-ne grup bubar. Jadi dengan WA-nya dia itu dia memecah persaudaraan. Dosane gede napa mboten? Lah niku lho Bu, nek gak hati-hati. Padahal nganggo jari jemari. Iku atine langsung peteng. Karena di dalam hadis Nabi setiap dosa hatinya ada nokta hitam. Nek gak istighfar maka gelap. Nek gelap ngrungokno ceramah angel melbu. Nek diundang pengajian angel teko. Betul? Niku masalahnya. Soalnya tahapan pertama nggak dilakukan, tahapan kedua nggak dilakukan. Berarti tahapan kedua apa? Nangkis. Iku nek silat Bu, tahapan pertama iku banting, ono serangan, elek-elek dibuak mengguri. Sing elek-elek dibuak. Nah, nek iki mau nangkis supaya gak mlebu nang awak. Betul nggih? Nangkis menahan. Itu latihannya kemarin sebulan penuh. Latihan menahan diri. Wis terakhir. Nek terakhir biasanya langsung melek, ono terakhir ono kalimat 3. Biasanya langsung melek iya tak terakhir gitu.
Langsung geragap-geragap endi mau. Nah, gitu nggih. Terakhir komitmen ketiga. Komitmen ketiga, nek sing elek wis dibuak, sing elek ate melbu ngajak-ngajak elek sering ditangkis, berarti tinggal yang ketiga, mengulang-ulang jurus kebaikan. Niku nek silat, pendekatan silat. Mengulang-ulang jurus kebaikan. Komitmen untuk melakukan kebaikan, tapi di setiap keadaan, Bu. Karena ciri orang bertakwa itu yungfikuna fis sarra wa dharra. Karena orang bertakwa itu ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kepada Allah bagaimanapun keadaanmu. Lapang, sempit, sakit, sehat, ati enak, ati gak enak, itu tetap disuruh baik. Itu yang namanya dapat hakikat paling tinggi yang ketiga. Karena kebaikannya nggak pernah terpengaruh sama keadaan. Makanya di dalam Al-Quran itu, orang kalau melakukan kebaikan, contohnya berinfak itu ya ojo pas loroto. Iya Ustaz, aku iki modus terus karo Gusti Allah. Nek tambal butuh to, aku ku infak. Lho niki evaluasi Bu, orang bertakwa itu ndak begitu. Orang bertakwa itu sakit dan sehat ya tetap infak. Kalau dia sakit itu menggunakan sabda Nabi, yaitu dawu mardokum bis sodako, obati penyakit kalian dengan sodako. Tapi nek sehat itu pakai hadis inna sodakota daful bala, sesungguhnya sodako itu bisa mencegah dari musibah. Jadi nek sehat kok sering bancaan nang kantin ngebosi koncone, niku berarti ate kecelakaan gak sida kecelakaan. Ate kena Covid belian, Covid gak kena sampean. Nyasar koncone sing pedit-medit iku. Soalnya sampai niku loman. Jadi penyakit iku ngerti Bu, wong loman karo enggak. Itu wis ana tulisane ngono iku. Soalnya kena hadis inna sodako itu dabul bala. Coba ayatnya tadi, ciri orang bertakwa, uiddat lil muttaqin alladzina yunfikuna fis sarra wad dharra. Kan begitu. Menafkahkan hartanya dalam keadaan senang, lapang atau dalam keadaan sempit, dalam keadaan sehat maupun dalam keadaan sakit. Terus pundi pripun? Makene infak apa ngenteni lara napa sehat tetep infak? Sehat, oh, alhamdulillah. Loro ya tetap infak. Itu namanya adalah kebaikannya nggak pernah terpengaruh sama musim jiwa, nggak terpengaruh sama musim keadaan. Coba lihat, memaafkan baik mereka yang minta maaf atau tidak. Karena orang bertakwa itu, aku pokoknya diperintahno Gusti Allah nyepuro wong. Mbok wong iku njaluk sepuro, apa wong iku gak njaluk sepuro, pokoke sing nyalai aku, sing ganggu aku tak sepuro kabeh. Itu ada sahabat Nabi yang sholat sunat jarang, poso Senin Kemis jarang, tapi Nabi mengatakan sebentar lagi ada orang ahli surga lewat. Siapa Bu yang dikatakan ahli surga? Ternyata apa amalannya? Amalannya itu kalau malam hari dia berdoa, ya Allah saksikanlah siapapun yang nyakiti saya, yang pernah mengganggu saya, saksikanlah. Semua itu saya maafkan. Iku wonge biasanya sehat. Sehat fisik, sehat psikis. Betul Bu ya? Wong iku nek sehat psikis, fisike tambah sehat. Betul? Kenapa? Karena enggak nyimpen eleke wong. Nyimpen eleke wong iku abot. Betul apa mboten? Nang lapo kok ngebeki awak kene karo eleke wong. Nggih to? Itu di barat Bu, di barat tuh sampai ada judul buku namanya Letting Go. Aku biarkan pergi yang ndak enak di dalam hati. Itu kalau terapi Bu, kalau terapi I agree to let it go. Saya setuju ya Allah, saya setuju yang nggak enak itu sama orang itu, saya setuju, saya biarkan dia pergi, lepas ya Allah, tidak mengisi hati saya maafkan dia, moga-moga dia tambah baik. Selesai. Kok muncul meneh, disetting meneh ngoten.
Itu tandanya kalau muncul lagi berarti disuruh ngomong lagi kepada Allah. Itu namanya latihan wal afina aninnas. Ciri orang bertakwa tadi itu. Memaafkan orang yang baik kepada kita atau buruk kepada kita, atau dua-duanya. Orang baik Bu nyalai kita, memaafkan gampang napa angel? Gampang, soalnya iling apike. Apike wake aku dilarani ngono gak apa-apa. Wong dhek bantu aku wis suwe-suwe gak karu-karuan bantu ket biyen. Mek dhek ngomong salah ngono tok, memaklumi gampang, betul nggih? Tapi coba sing nyalai ku wong gak tau apik karo sampean, kira-kira abot napa enteng? Abot. Nek berhasil jenengan mlebu surga gak atik panitia-panitiaan. Lurus langsung wis. Gak atik antri-antri iku grup antri iku grup-grup sing rada abot-abot iku mau kok. Itu nggih. Enten tawaran Bu. Ada 3 kelompok orang kata Nabi yang masuk surga dengan hisab yang gampang. Perhitungan yang gampang itu maksudnya apa? Pas dicek amale, iku ketemu amal yang luar biasa. Sing 1001 iso nglakoni iku, yaitu apa? Nyepuro wong sing elek. Duwe Bu ternyata amalan itu. Nah, ketika ketemon, Gusti Allah ya ngomong nang malaikat. Ya Allah niki diperiksa nggih. Gak usah, wis lebokno. Tasik kata ya malah sing perlu diperiksa. Gak usah lebokno, kakek ngomong, lebokno gitu. Lapa Bu, kok langsung dilebokno? Karena punya amalan andalan. Gampang nyepuro wong apik karo nyepuro wong elek. Nah, orang seperti ini Bu, wallahu yuhibbul muhsinin. Allah cinta sama orang yang mampu berbuat baik kepada orang yang jelek maupun yang baik. Pripun? Siap Bu komitmen seperti ini? Siap, nggih. Mendoakan kebaikan kepada orang yang baik atau yang buruk kepada kita, apa dua-duanya? Bener, dua-duanya. Biasanya nek disalahi elek dungane elek biasane. Ndak mboten nggih? Oh, Masya Allah. Luar biasa. Enten kasus Bu nggih, kasus. Bojone iku nyalai dheke, sing wedok, nggih. Terus sing wedok iku gak kuat, ndonga elek. Sampai bojone itu akhirnya mlebu rumah sakit. Terus sing ngramut sapa? Ya dheke repot-repot dhewe gara-gara dongane. Betul? Lah niku. Nggih. Dadi efeke ya nang sampean dhewe. Tapi nek dheke elek bojomu, tapi dongamu apik, suwe-suwe dhek apik, nek wis apik gak masalah meneh, betul? Nah itu loh Bu filosofinya. Soalnya kalau jenengan iku nanti terbiasa doa jelek, wong iku elek terus gak mati-mati biasanya. Ngono biasane settingan ceritane iku. Oh, kata klien-klien model ngono iku Bu. Itu wis pengalaman enten model menungso ngono iku. Malah sampean teni mati ini gak mati-mati. Ya. Tapi engko nek sampean dongakno apik berubah apik, dek iku berubah Bu. Apik mari ngono mati wong. Itu. Wis mari berarti tugas sampean ya. Tugasnya sudah selesai. Membuat orang buruk di ending kematiannya husnul khotimah. Jenengan dapat jariah. Ikhtiar jenengan dicatat semua sama Allah Subhanahu wa taala. Meskipun mertuane yo gak ngerti Bu. Ya, tapi kan mosok sampe njaluk ridho mertua, gitu. Sing bales surga lah Gusti Allah. Nah, ini Bu terakhir 2 slide lagi. Tanpa komitmen yang kuat dan konsisten dalam memperbaiki, jangan harap kehidupan kita hari ini dan besok bisa lebih baik. Betul Bu? Ini ada video untuk melipur laran jenengan, tapi ini komitmennya anak kecil, masih belum balik. Ngaku salah, terus punya komitmen untuk berubah jadi orang yang baik. Perlu disetel videonya? Iya, cek rada ngantuki rada ilang ngono nggih. Nah, coba kita setel Bu ya. Ya katanya komitmennya aku nggak main HP lagi, aku ngaji terus saja. Komitmen itu Bu. Ya, itu namanya komitmen. Jadi komitmen itu mesti maksimal, enggak apa-apa. Tapi konsepnya begini penutupnya. Sami'na wa ata'na, ya Allah kami dengar, kami
taat, tapi ghufronaka. Tapi nanti ya Allah, kalau saya itu salah lagi, kalau saya jatuh lagi, sepurane mawon nggih ya Allah. Kula niki tempatnya lemah, tempatnya kurang. Konsepnya begitu, Pak. Jadi komitmen tetap harus tinggi, tapi engko nek tiba meneh gelem ngakui salah meneh. Balik meneh nang tahapan pertama, tawabin. Ngaku salah meneh, marino nangkis meneh, mangirono ulang-ulang yang baik lah lagi. Makanya ini doa, Bu, yang saya diilhami dari ayat ini. Doanya begini, ya Allah, kami berkomitmen untuk menjadi pribadi muttaqin. Tapi ya beginilah kami ya Allah, sering kami jatuh. Karenanya selalu ampunilah kami ya Robbi. Saat jatuh dan tolong kami akan terus bangkit kembali menyusuri jalanmu hingga akhir hidup kami. Karena kami akhirnya harus kembali kepadamu untuk mendapatkan penilaian rapot kehidupan kami. Betul, Bu, ya? Terus yang penting kalimat terakhir, ya Robbi, besarkanlah rahmat kasih sayangmu, kemurahan dan karuniamu kepada kami hingga kehidupan akhirat, agar kami tetap selamat dan beruntung. Jangan engkau perlakukan kami hanya dengan keadilanmu. Karena kalau hanya dengan keadilanmu, kita pasti celaka, Bu. Betul, Bu, ya? Kalau ini pakai hukum adilnya Allah saja, kita ini seharusnya tidak masuk surga selamanya, Bu. Wong amal soleh kita 60 tahun, kalau pakai adil-adilan, nang surga yo 60 tahun. Betul? Kalau pakai hukum adil, Bu, ya? Amal soleh swidak tahun, berarti nang surga swidak tahun. Maka yang kita pinta apa? Kemurahannya Allah, karunia-Nya Allah, sehingga kita tetap bisa selama-lamanya di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya kira itu, Bu. Mari kita tutup dengan doa. Saya mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan di pertemuan kali ini. Moga-moga kesabaran jenengan, keteladanan jenengan semua ditulis sebagai amal soleh oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan diganti dengan kebaikan yang berlimpah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma ighfir lana wa li walidaina wa li jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, maafkanlah kesalahan kami, maafkanlah dosa dan kesalahan kedua orang tua kami, maafkanlah kesalahan pasangan dan putra-putri kami ya Allah, maafkanlah kesalahan seluruh orang-orang muslim, baik laki-laki maupun perempuan, yang hidup maupun yang telah wafat ya Allah. Ya Allah, mudahkanlah kami agar mampu memaafkan siapapun yang menyalahi kami. Ya Allah, mudahkanlah kami untuk mengeluarkan hanya kebaikan-kebaikan dari diri kami ya Allah, dalam keadaan apapun yang mengitari kami ya Allah, sehingga kami layak menjadi golongan orang-orang yang muhsinin, orang-orang yang Kau bersamai dalam kehidupan ini ya Allah. Ya Allah, tolong kami agar kami mampu untuk menahan, menangkis segala ajakan-ajakan, rayuan-rayuan dan godaan, keburukan atau dosa yang menyerang kami dan mengganggu kami. Maka bantulah kami ya Allah, agar kami tahan, agar kami kuat, tidak tergoda untuk melakukan dosa dan keburukan lagi ya Allah. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ya Allah, tetapkanlah kepada diri kami, setiap kami salah, kami mudah untuk kembali kepada Engkau ya Allah. Ya Allah, jika kami tergelincir, kami cepat bangun dan kembali menghadap-Mu, lalu menyusuri jalan yang Engkau ridhai ya Allah. Tolong kami dalam jalan itu ya Allah. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.